Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati, NIM 1931041057, kelas PJKRC 2019. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi yang saya ketahui tentang evaluasi penjas dan olahraga. Baik, di sini ada prinsip dan alat evaluasi. Pembelajaran dengan mengaplikasikan berbagai model-model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan minat, motivasi, aktivitas, dan hasil belajar prosar. Hasil belajar siswa dapat diketahui meningkat atau rendah setelah dilaksanakan sebuah evaluasi. Proses evaluasi meliputi pengukuran dan penilaian. Pengukuran bersifat kuantitatif, sedangkan penilaian bersifat kualitatif. Proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Adapun prinsip evaluasi, ada satu prinsip umum yang penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen. Adapun tiga komponen tersebut adalah yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, kegiatan pembelajaran atau KBM, dan yang ketiga yaitu evaluasi. Menurut Sudijono, tahun 2001, 31, 33, evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada tiga prinsip dasar, yaitu pertama, prinsip keseluruhan, di mana prinsip keseluruhan ini dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Prinsip komprehensif dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Yang kedua, prinsip kesinambungan, di mana prinsip ini kesinambungan dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dimaksudkan bahwa hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas ini mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat dilepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Baik, adapun di sini alat evaluasi. Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas ataupun mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata alat biasa disebut juga dengan istilah instrumen. Alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Dengan pengertian tersebut, maka alat evaluasi dikatakan baik apabila maupun mengevaluasi sesuatu yang dievaluasi dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat juga untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Ada dua teknik evaluasi, yaitu yang pertama, teknik non-test. Teknik non-test terbagi lagi. Yang pertama ada skala bertingkat. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Seperti Oppenheim mengatakan, rating give a number full to some kind of judgment. Maka suatu skala selalu disajikan dalam bentuk angka. Contohnya, skor yang diberikan oleh guru di sekolah untuk menggambarkan tingkat prestasi belajar siswa. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pernyataan yang harus diisi oleh orang yang diukur atau responden. Dengan kuesioner ini, orang dapat diketahui tentang keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap atau pendapatnya, dan lain-lain.
Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu pertama, tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Yang kedua, tes formatif. Tes formatif dapat juga dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran. Evaluasi formatif atau tes formatif diberikan pada akhir setiap program. Tes ini merupakan post-tes atau tes akhir proses. Evaluasi formatif mempunyai manfaat bagi siswa, bagi guru maupun program itu sendiri. Adapun manfaat bagi siswa, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah siswa itu sudah menguasai materi program secara menyeluruh. Yang kedua, program penguatan bagi siswa. Yang ketiga, usaha perbaikan. Yang keempat, sebagai diagnosis. Adapun manfaat bagi guru, yaitu mengetahui sampai sejauh mana materi yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa. Mengetahui bagian-bagian mana dari materi pelajaran yang belum dikuasai oleh siswa. Dapat diramalkan sukses dan tidaknya seluruh program yang akan diberikan. Yang ketiga, manfaat bagi program, yaitu apakah program yang telah diberikan merupakan program yang tepat dalam arti sesuai dengan kecakapan anak. Apakah program tersebut membutuhkan pengetahuan-pengetahuan prasyarat yang belum diperhitungkan? Apakah diperlukan alat, sarana, dan prasarana untuk mempertinggi hasil yang akan dicapai? Apakah metode pendekatan dan alat evaluasi yang digunakan sudah tepat? Tes sumatif. Evaluasi sumatif atau tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. Dalam pengalaman di sekolah, tes formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, sedangkan tes formatif ini sudah dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada tiap akhir semester. Ada beberapa manfaat tes sumatif. Yang pertama, untuk menentukan nilai. Tes sumatif ini digunakan untuk menentukan kedudukan seorang anak di antara teman-temannya. Dalam penentuan nilai ini, setiap anak dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Yang kedua, untuk menentukan seseorang anak dapat atau tidaknya mengikuti kelompok dalam menerima program berikutnya. Dalam hal ini, tes sumatif berfungsi sebagai tes prediksi. Yang ketiga, untuk mengisi catatan kemajuan belajar siswa yang akan berguna bagi orang tua siswa, pihak bimbingan dan penyuluhan di sekolah, pihak-pihak lain apabila siswa tersebut akan pindah ke sekolah lain, melanjutkan sekolah atau memasuki lapangan pekerjaan. Baik, di sini ada pun perbandingan antara tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Dalam membandingkan akan ditinjau dari 9 aspek, yaitu ditinjau dari fungsinya. Ada tes diagnostik, menentukan apakah bahan prasyarat telah dikuasai atau belum, menentukan tingkat penguasaan siswa terhadap bahan yang dipelajari, memisah-misahkan siswa atau mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dalam menerima pelajaran yang akan dipelajari. Menentukan kesulitan-kesulitan belajar yang dialami untuk menentukan cara yang khusus untuk mengatasi atau memberikan bimbingan. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.